Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia serta rahmat, sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat memaparkan materi kami yang berjudul Ijaz Al-Quran. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitrianingsih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Perkenalkan, nama saya Wanda. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iqbal. Pengertian kemukjizatan Al-Quran. Kata mukjizat dari segi bahasa berarti melemahkan, menundukkan, atau ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah berarti suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Dikehendaki dengan ijaz dalam pembahasan ini, yang artinya memperlihatkan kebenaran Nabi dalam pernyataan sebagai seorang Rasul, dengan memperlihatkan kelemahan orang Arab dalam menentangnya terhadap mukjizat yang kekal, yaitu Al-Quran, dan kelemahan orang-orang yang datang sesudah mereka. B. Tahap-tahap Rasulullah menantang bangsa Arab dengan Al-Quran. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menantang bangsa Arab dengan Al-Quran secara keseluruhannya dalam bentuk cakupan yang luas, meliputi seluruh jin dan manusia. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menantang bangsa Arab dengan 10 surat dari Al-Quran. 3. Menantang mereka dengan 1 surat, Yaitu macam-macam mukjizat Al-Quran. Yang pertama, mukjizat material inderawi. Mukjizat ini terdapat para nabi-nabi terdahulu. Artinya bahwa keluar biasaan tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera oleh umat-umat tempat nabi-nabi menyampaikan risalah. Yang kedua, mukjizat imaterial logis, yaitu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Al-Quran yang sifatnya bukan inderawi atau material, tetapi dapat dipahami akal dan tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya di mana dan kapanpun. Adapun perbedaan dari mukjizat material inderawi dan mukjizat imaterial logis dapat disebabkan 2 hal pokok, yaitu yang pertama, para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan untuk masyarakat dan masa tertentu. Karena itu mukjizat mereka hanya berlaku untuk masa dan masyarakat tersebut, tidak untuk sesuai mereka. Ini berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tulus untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Yang selanjutnya, manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Umat para nabi, khususnya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membutuhkan bukti kebenaran yang sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Itulah materi saya. Wabillahi taufiq. D. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Para ulama telah menyebutkan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Namun demikian, mereka berbeda pendapat dalam meninjau segi kemukjizatan Al-Quran. Perbedaan itu adalah Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam dan pengikutnya dari kaum Syiah berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah dengan cara sifrah atau pemalingan. Arti sifrah dalam pandangan An-Nazam ialah Allah memalingkan orang-orang Arab untuk menantang Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu menghadapinya.
Sebagian ulama berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran adalah karena ia mengandung badi yang sangat unik dan berbeda dengan apa yang telah dikenal oleh orang-orang Arab seperti Fasila dan Maktah. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek kemukjizatan bahasa. Dalam sejarah mengatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab adalah para ahli bahasa dan balagha. Para pakar bahasa Arab telah menekuni ilmu ini sejak awal. Mereka merubah puisi, prosa, kata-kata bijak, dan matsal yang dideskripsikan dalam redaksi-redaksi yang memukau. Para ahli bahasa telah terjun dalam festival bahasa dan mereka memperoleh kemenangan, akan tetapi tidak seorang pun dari mereka yang sanggup menandingi keindahan bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan sejarah mencatat kelemahan bahasa ini terjadi pada masa kemajuan dan kejayaannya ketika Al-Quran diturunkan. Aspek kemukjizatan ilmiah. Kebanyakan manusia keliru ketika mereka beranggapan bahwa Al-Quran mengandung semua teori ilmiah. Sehingga setiap kali muncul teori keilmuan yang baru, mereka berupaya mencocokkan dengan Al-Quran agar sesuai dengan teori tersebut. Sumber kekeliruan dalam hal ini adalah bahwa ilmu pengetahuan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman. Aspek kemukjizatan syariah. Manusia secara harizah atau naluri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dan rasa saling membutuhkan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari manusia. Sikap hidup saling membantu merupakan gambaran begitu perlunya terbina hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu mukjizat adalah sebuah peristiwa, urusan, perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Al-Quran menantang orang-orang Arab. Mereka tidak kuasa melawan meskipun mereka merupakan orang-orang yang fasih. Hal ini tiada lain karena Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat yang bersifat material inderawi yang tidak kekal dan mukjizat imaterial logis. Mukjizat material inderawi adalah mukjizat yang dapat disaksikan dan dijangkau oleh lewat indera dan terdapat pada rasul-rasul terdahulu yang sifatnya terbatas pada lokasi tempat mereka berada dan berakhir dengan wafatnya rasul tersebut. Sedangkan mukjizat imateriologis merupakan mukjizat yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, berupa mukjizatul Al-Quran yang bersifatnya bukan inderawi atau material, tetapi dapat dipahami akal dan tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya di mana dan kapanpun. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.